teman-teman, pernahkah kamu membayangkan bagaimana sih sebuah negara muda seperti Indonesia bisa bertahan dan bahkan berperan penting di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia? Itulah yang terjadi pada Perang Dingin, sebuah periode di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berebut pengaruh tanpa perang terbuka. Nah, di video ini kita akan bedah tuntas peran Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin. Tapi, apa sih Perang Dingin itu? Sebelum kita masuk ke peran Indonesia, yuk pahami dulu apa itu Perang Dingin. Perang Dingin terjadi pada tahun 1947 sampai dengan 1991. Bukanlah perang dengan senjata api secara langsung, melainkan persaingan ideologi, politik, ekonomi, dan militer antara dua blok besar. Ada blok barat yaitu kapitalis demokratis yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan ideologi liberalisme dan demokrasi. Mereka membentuk aliansi militer seperti NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Ada juga blok timur yaitu sosialis komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Mereka membentuk aliansi militer seperti Pakta Warsawa. Kedua blok ini saling berebut pengaruh di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia Kedua. Ada juga Indonesia dan politik luar negeri bebas aktif. Di tengah panasnya persaingan Perang Dingin, Indonesia yang baru saja merdeka memilih jalur yang unik, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Apa itu bebas aktif? Bebas artinya Indonesia tidak memihak pada salah satu blok, baik blok barat maupun blok timur. Indonesia tidak ingin terikat atau didikte oleh kepentingan negara adikuasa manapun. Dan aktif. Aktif artinya Indonesia turut serta secara aktif dalam usaha menciptakan perdamaian dunia dan keadilan sosial melalui kerjasama internasional. Mengapa bebas aktif? Indonesia baru saja berjuang untuk kemerdekaan. Bergabung dengan salah satu blok bisa berarti kehilangan kemandirian dan terjerumus dalam konflik yang bukan urusan kita. Pendiri bangsa, terutama Soekarno dan Hatta, melihat bahwa politik bebas aktif adalah jalan terbaik untuk menjaga kedaulatan dan fokus pada pembangunan nasional. Meskipun tidak memihak, Indonesia justru memainkan peran yang sangat signifikan dalam meredakan ketegangan global dan memperjuangkan nasib negara-negara berkembang. Yang pertama ada pelopor Konferensi Asia Afrika atau KIAA tahun 1955. Banyak negara di Asia dan Afrika yang baru merdeka merasakan tekanan dari kedua blok besar. Mereka membutuhkan forum untuk menyuarakan apresiasi dan memperkuat solidaritas. Peran Indonesia bersama India, Pakistan, Sri Lanka, dan Myanmar. Indonesia menjadi salah satu penggagas utama dan tuan rumah KIAA di Bandung. Dampaknya, KIAA menjadi tonggak penting bagi solidaritas negara-negara Asia Afrika dan cikal bakal gerakan non-blok. Yang kedua adalah penggagas gerakan non-blok atau KNB. KNB menjadi wadah bagi negara-negara dunia ketiga untuk menyuarakan kepentingan mereka dan menolak tekanan dari blok barat maupun blok timur. KNB berkontribusi dalam meredakan ketegangan Perang Dingin dengan mendorong dialog dan kerjasama. Indonesia bahkan kembali menjadi tuan rumah KTT KNB pada tahun 1992, menunjukkan komitmennya terhadap gerakan ini. Yang ketiga, kontribusi dalam misi perdamaian PBB. Sejak awal, Indonesia aktif mengirimkan pasukan Garuda ke berbagai misi perdamaian di bawah bendera PBB, seperti di Kongo, Timur Tengah, dan Vietnam. Ini menunjukkan komitmen aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sesuai dengan prinsip bebas aktif. Yang terakhir, menjadi jembatan antara blok barat dan timur. Meskipun tidak memihak, Indonesia terkadang menjadi penengah atau jembatan komunikasi antara kedua blok dalam isu-isu tertentu, berkat posisinya yang netral. Namun, perlu diingat bahwa ada dinamika netral juga, di mana kekuatan politik di Indonesia sendiri seperti PKI yang dekat dengan blok timur juga mempengaruhi kebijakan luar negeri pada periode tertentu.
Tentu saja, Perang Dingin juga memiliki dampak bagi Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama, dampak positif yaitu penguatan identitas nasional politik, bebas aktif, dan peran dalam GAA serta GNB. Memperkuat posisi dan identitas Indonesia di kancah internasional. Kedua blok seringkali menawarkan bantuan ekonomi atau militer untuk menarik simpati. Indonesia bisa mendapatkan keuntungan di ini, meskipun harus tetap berhati-hati agar tidak terjerat pengaruh. Dan juga Indonesia semakin aktif dalam diplomasi internasional. Yang kedua, dampak negatifnya, yaitu intervensi asing. Meskipun berusaha bebas, Indonesia tidak sepenuhnya lepas dari intervensi atau upaya disabilitas dari kedua blok, terutama jika ada kepentingan strategis yang terancam dan perpecahan internal ideologi komunisme yang didukung oleh Uni Soviet dan anti-komunisme yang didukung oleh Amerika Serikat, juga memicu ketegangan dan perpecahan politik di dalam negeri, yang puncaknya terlihat dalam peristiwa PKI. Ada juga ketergantungan teknologi dalam beberapa kasus, yaitu Indonesia menjadi tergantung pada teknologi atau bantuan militer dari salah satu blok. Jadi, dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa Indonesia melalui politik luar negeri bebas aktif berhasil menavigasi kompleksitas Perang Dingin dengan cemerlang. Tidak hanya bertahan, tetapi Indonesia juga menjadi pemain kunci dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil dan damai melalui Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Ini adalah pembelajaran berharga tentang bagaimana sebuah negara bisa memiliki dampak besar meskipun tanpa kekuatan militer yang dominan, asalkan punya prinsip dan keberanian. Sekian yang saya dapat sampaikan, semoga ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih telah menonton.